Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian semuanya? Bun Nunu doakan kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Yuk kita ikuti bersama-sama videonya. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Yuk kita baca bersama-sama. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan berita tersebut. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri, menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan informasi Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Nah, untuk mengetahui di mana, apa, bagaimana, mengapa, dari kata-kata tanya tersebut kita kerjakan yuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Jawabannya, lokasi daerah pada berita tersebut adalah Kelurahan Babakan Pasar. Nomor 2. Apa masalah yang dihadapi? Jawabannya, masalah yang dihadapi adalah masalah sampah yang berserakan di wilayah Kelurahan Babakan Pasar. Nomor 3. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Jawabannya, penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota adalah mengajak warga dalam gerakan pungut sampah GPS. Nomor 4. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Jawabannya, semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah agar Kota Bogor terbebas dari sampah. Nomor 5. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Jawabannya, keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik adalah selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Nah, kita perhatikan gambar yang sudah Ibu sajikan. Nah,
Jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah, maka lingkungan akan menjadi kumuh dan tumpukan sampah akan tersebar. Juga, warga akan membuang sampah sembarangan, yang dampaknya bukan saja lingkungan tidak bersih, namun juga bisa mengundang penyakit. Pemulung sampah. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nah, anak-anak, di bawah ini adalah benda hasil daur ulang. Yang pertama adalah botol bekas, bisa dibuat tempat serbaguna. Kemudian bola kasti bekas bisa digunakan menjadi gantungan kunci. Selanjutnya, pemanfaatan kembali benda yang tak terpakai. Gambar yang pertama adalah pemanfaatan kembali drum yang sudah tidak dipakai di daur ulang atau digunakan kembali untuk tempat duduk ya. Nah, yang selanjutnya itu ada gambar tas yang dibuat dari plastik-plastik yang tidak terpakai lagi. Usaha pembuatan benda-benda daur ulang sangat bagus dilakukan karena orang-orang mampu memanfaatkan dan menambah nilai dari benda yang sudah tidak terpakai. Cara yang dapat kita lakukan adalah menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang tersebut dengan ikut menggunakan benda-benda daur ulang. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh, distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, disebut distributor. Ketiga, pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Kamu bisa membahasnya dengan orang tua ya di rumah. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Ya, betul. Jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi, maka usaha kita juga tidak akan dihargai orang lain. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan, Bu Nurul mohon maaf. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah!